Anda masih menyaksikan iNews Malam bersama saya Fazilah Kairunisa. Pemirsa, satu orang tewas dalam insiden perahu tenggelam di Sungai Walenai, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Jumat pagi, sementara 4 korban lain selamat. Perahu bermuatan 5 penumpang tenggelam di Sungai Walenai, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. 1 orang ditemukan tewas, sementara 4 penumpang lainnya selamat. Insiden perahu tenggelam disebabkan karena kelebihan muatan penumpang. Dalam perjalanan, perahu kemasukan air hingga membuat seluruh penumpang panik. Awal kejadian, korban ini mau pergi ke rumah temannya untuk sahur bersama. Terus? Dengan menggunakan perahu kecil dengan kapasitas yang sebenarnya hanya 3 orang, mereka gunakan perahu itu 5 orang. Setelah di tengah sungai, korban itu perahu itu tiba-tiba tenggelam, korban panik, mereka langsung nyebar, lompat dari perahu. Jenazah korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Umum Lamadu Keleng Sengkang untuk menunggu dijemput pihak keluarga. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara akhirnya memvonis terdakwa SC alias B dengan hukuman 9 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis terhadap terdakwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ini diapresiasi relawan perempuan dan anak RPA Partai Perindo. Terdakwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur akhirnya divonis bersalah dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Terdakwa SC alias B dijatuhi hukuman 9 tahun penjara oleh Majelis Hakim dan denda 1 miliar rupiah. Vonis Majelis Hakim diapresiasi RPA Perindo yang selama ini melakukan pendampingan terhadap korban. Relawan perempuan dan anak Partai Perindo kami memberikan apresiasi untuk putusan yang tinggi, yaitu hukuman 9 tahun penjara, denda 1 miliar umur. Jadi ini sebenarnya adalah kemenangan bagi anak-anak Indonesia dan supaya jangan lagi ada tindakan daripada orang yang tidak bermoral untuk memperkosa anak-anak di bawah umur. Pendampingan yang dilakukan RPA DPP Partai Perindo menjadi perjuangan organisasi sayap Partai Perindo ini dalam memberi perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan. Kemenkyu membantah ada yang ditutupi terkait dugaan transaksi jangkal impor emas batangan di Direktorat Jenderal Bea Cukai yang nilainya lebih dari 100 triliun rupiah. Hal ini disampaikan dalam pertemuan Kemenkyu bersama awak media pada hari ini. Kementerian Keuangan menggelar pertemuan dengan awak media di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta pada Jumat pagi. Dalam pertemuan ini, Wakil Menteri Keuangan beserta jajaran serta Dirjen Bea Cukai hadir untuk memaparkan sejumlah hal. Dirjen Bea Cukai menjelaskan terkait kejadian 2016 lalu, petugas KPU Bea Cukai Soekarno-Hatta melakukan penindakan terhadap satu perusahaan yang melakukan eksportasi emas seberat 218 kg dengan nilai 6,8 juta US dollar. Dalam hal ini, emas tersebut disebut perhiasan, namun ternyata emas batangan. Terkait hal itu, diduga terjadi pelanggaran kepabeanan. Pada 2017, setelah berkas perkara lengkap P21, satu tersangka perseorangan dipidana dengan hukuman 6 bulan penjara dan denda 2,3 miliar rupiah, sedangkan untuk perusahaannya dikenakan denda 500 juta rupiah. Yang bersangkutan melakukan PK di tahun 2019 yang kemudian hasilnya dia menang, yang menyatakan bahwa ini bukan tindak pidana. Sehingga tadi Pak Wamen menyampaikan dari keputusan ini kita tidak bisa bawa ke TPPU seperti yang dimintakan oleh PPATK. 2020, Bea Cukai kembali melakukan asesmen terhadap 9 entitas wajib pajak badan yang melakukan eksportasi emas senilai 189 triliun rupiah.
Belajar dari kasus PK 2016, hasil asesmen tersebut diputuskan tidak ada pelanggaran kepabeanan. Dari Jakarta, Vidya Ramadhani, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menggelar pertemuan dengan pengusaha pakaian di Gedung Smesco Jakarta. Pertemuan membahas tentang masalah impor pakaian bekas yang dilarang pemerintah karena dianggap mengganggu perekonomian. Pertemuan dengan para pengusaha digelar di Gedung Smesco Jakarta Selatan. Pertemuan turut dihadiri Direktur Pemberitaan MNC Media, Prabu Revolusi, serta para pegiat barang bekas dan pengusaha UMKM. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengungkapkan pemerintah tidak melarang masyarakat untuk melakukan thrifting. Akan tetapi saat ini pemerintah tengah melawan upaya penyelundupan terhadap barang bekas impor yang ilegal, khususnya pakaian bekas. Impor pakaian bekas atau thrifting akan berdampak dan menjadi ancaman bagi pasar Indonesia, terutama di industri tekstil. Segera kita atasi. Ini saya melihat bahwa industri fashion dalam negeri ini akan rubuh, sehingga kita hanya akan menjadi pedagang pakaian impor. Saya kira kalau barang bekas sudah dilarang, jadi kita tidak ada lagi solusi untuk pakaian bekas, ya. Nah, ini salah satu bagian untuk memprotek produk UMKM di pasar domestik. Ya. Pemirsa, banyaknya bule yang berulah di Bali menjadi sorotan sejumlah pihak. Selain menindak tegas para turis nakal, pemerintah meminta masyarakat untuk tidak berlebihan menanggapi hal tersebut karena dapat berdampak pada citra Indonesia sebagai negara yang ramah. Banyak turis asing yang menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata mereka. Selain keindahannya, biaya hidup yang terjangkau menjadi alasan para WNA tertarik untuk menetap di bumi pertiwi. Namun sayang, belakangan ini kian marak di media sosial terkait fenomena warga negara asing membuat kegaduhan. Misalnya sejumlah oknum WNA di Pulau Dewata, Bali melanggar peraturan lalu lintas dengan berkendara tidak menggunakan helm, tinggal secara ilegal hingga tidak menghargai kepercayaan dan kebudayaan warga lokal. Meski demikian, banyak pula WNA yang datang ke Indonesia dengan tertib, seperti aktor pemeran Thor Chris Hemsworth yang menuai pujian netizen karena selalu memakai helm selama mengendarai motor di Bali. Chris Hemsworth sukses menjadi contoh yang baik bagi turis-turis di Bali. When you go to another country, you should obey the rules. So in Australia, if you do not wear a helmet with a bicycle, you get denda. You have to pay a fine. So why is it okay to go to Bali and not use a helmet? It's not okay. So I think you should adapt and follow the rules, especially if you are a guest in a country, and that even if you're a guest worker and you or udah menatap lama, still you should obey by the rules of the country. Bagi para pelaku usaha, eksistensi turis mancanegara di tanah air dianggap memberi keuntungan bagi perputaran roda perekonomian di Indonesia. WNA bagi kami itu sangat berdampak sekali. Kebetulan kalau kita bicara tentang kopi Indonesia, dan kebetulan yang kami produksi adalah kopi Indonesia, itu yang mengenal tentang kopi Indonesia itu bule-bule masalahnya. Jadi ngejual kepada mereka itu sangat-sangat mudah, mereka sudah paham. Jadi sangat-sangat berdampak sekali, sangat-sangat berdampak sekali. Pemerintah melalui Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM akan menindak tegas WNA yang melanggar peraturan dan mengganggu ketertiban. Meski demikian, kesinambungan antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam melakukan sosialisasi, edukasi, dan operasi juga harus dijalankan guna mencegah terjadinya pelanggaran. Dengan adanya database, berkesinambungan. Kemudian konsisten. Ya jangan hari ini operasi, bulan depan tidak. Ya, operasinya terus. Dan nggak usah
Nggak usah berlebihan juga gitu ya, maksudnya biasa-biasa aja. Yang penting kan deterrent. Mereka punya rasa gentar. Jangan deh, nanti diambil aparat. Kan yang penting itu. Ya, masih ingat nggak dulu kalau di depan rumah tuh ada tulisan awas anjing galak. Belum tentu ada anjingnya di dalam. Tetapi dengan ada tulisan anjing galak, maling juga mikir, waduh kalau saya masuk ada anjing galak. Akhirnya dia nggak jadi. Begitu juga dalam penegakan hukum. Yang penting tuh deterrentnya. Supaya orang juga takut bahwa ada aparat yang mengawasi dan bisa melakukan penegakan hukum. Makanya dibutuhkan sosialisasi, dibutuhkan edukasi, ya, supaya tanpa kita harus tangkap-tangkap itu aman, beres. Meski ada saja WNA yang melakukan pelanggaran di kawasan wisata seperti Bali, pemerintah sempat meminta masyarakat untuk tidak memviralkan hal tersebut. Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan dapat menjadi sorotan dunia sehingga berdampak pada pariwisata di Indonesia. Dari Jakarta, Ayah Nufus Abdul Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, bau mulut yang kurang sedap sering menjadi permasalahan yang dialami saat menjalankan ibadah puasa. Bau mulut menurunkan rasa kepercayaan diri untuk beraktivitas. Lantas bagaimana cara agar terhindar dari bau mulut sehingga bisa berpuasa dengan lancar? Berikut informasinya. Banget ya, apalagi saya kan dokter, ketemu pasien, kalau bau mulut tuh pasti ganggu untuk komunikasi, untuk edukasi gitu. Jadi memang penting untuk menghilangkan bau mulut, terutama saat puasa. Pasti ya harus sikat gigi ya, rajin, terutama sebelum tidur ya kan, karena itu penumpukan kotoran tuh biasanya di situ kan. Kalau misalkan untuk saya sendiri itu berpengaruh banget ya, karena ketemu banyak orang gitu, ketemu teman dan segala macamnya di tempat kerja. Dan itu cukup berpengaruh sih. Kalau saya itu paling dari sikat gigi yang teratur gitu setelah buka atau sebelum tidur. Pemirsa, memang tidak makan dan minum saat bulan puasa menyebabkan mulut kering sehingga menimbulkan bau mulut yang kurang sedap. Bagaimana caranya agar menjaga kesehatan mulut agar tidak bau? Yuk, mari kita tanya ahlinya. Hal lain yang harus dihadapi ketika tidak makan dan minum saat berpuasa adalah timbulnya bau mulut yang kurang sedap. Bau mulut tersebut tentunya berpengaruh ke dalam aktivitas sehari-hari dan membuat tidak nyaman serta tidak percaya diri saat bersosialisasi. Sebenarnya apa sih penyebab utama bau mulut? Penyebab dari bau mulut sendiri kita ada dua, dari faktor lokal, dari giginya sendiri, rongga mulutnya sendiri, itu kemudian yang kedua adalah faktor sistemik atau penyakit yang biasa diderita orang tersebut. Salah satu faktor lokal dari rongga mulut, mengapa bau mulut terjadi? Karena adanya lubang di gigi yang menyebabkan makanan menempel. Lantas, apa sih tips agar kesehatan mulut terjaga? Terutama waktu puasa itu ya harus sikat gigi minimal ya 2 kali lah setelah buka puasa, kemudian setelah sahur. Yang harus dipastikan setelah sahur karena nanti seharian sudah tidak makan kan sampai ketemu buka kembali. Jadi selain itu juga bisa mengatasinya ya dengan kalau sudah sikat gigi bersih, kemudian kalau mengurangi tidur juga, jumlah waktu tidur yang lama juga menyebabkan mulut kering. Itu juga menyebabkan bau mulut. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar mengurangi bau mulut yang kurang sedap, seperti menggosok gigi rutin setelah berbuka dan sahur, menggunakan obat kumur, hingga menghindari makanan berbau menyengat. Dari Jakarta, Ilhami Aulia, Abdul Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, keliling desa dengan menggunakan mobil antik bisa menjadi salah satu cara untuk menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit. Pengunjung bisa menikmati suasana sawah dan menghirup udara segar.
Berbagai kegiatan bisa dilakukan menjelang waktu berbuka puasa alias ngabuburit. Ya, salah satunya dengan menikmati indahnya suasana pedesaan di Kelurahan Tanjung Harjo, Kapanewon, Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Menggunakan kendaraan mobil VW, wisata susur desa ini menjadi salah satu pilihan yang banyak diburu wisatawan. Pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan alam yang masih asri selama perjalanan. Menyusuri persawahan dengan pengalaman tersendiri bagi wisatawan, pengunjung juga diberi kesempatan untuk bersuah foto dengan latar area persawahan dan pegunungan menoreh. Selain menawarkan perjalanan keliling desa, pengunjung yang datang ke lokasi ini juga diajak mengunjungi pengrajin serat alam yang berada di kawasan ini. Tak hanya bisa berbelanja, para pengunjung juga bisa sekalian belajar membatik dan terlibat langsung membuat kerajinan dari serat alam ini. Anyam ini Kak, ada juga batik. Itu Kak. Apa perbedaannya dengan ngabuburit kalau biasanya? Lebih seru sih Kak, di sini banyak kegiatan aja. Kalau biasanya? Jadi nggak bosen. Kalau biasanya apa? Karena aku di rumah rebahan aja Kak, nggak main. Jadi lebih produktif. Iya betul Kak. Belajar batik, terus habis batik diwarnain, keringin kayak gitu Kak. Untuk ada anyam juga. Kalau dulu waktu kecil udah pernah sih Kak di sekolah kayak gitu. Jadi ekstrakurikulernya sih. Kalau kesulitan sih nggak terlalu sih Kak, soalnya instrukturnya juga sabar kayak gitu. Ini menawarkan banyak promo. Jadi salah satunya edukasi budaya, ada cantrik batik sama cantrik anyam. Jadinya itu mengajarkan wisatawan tentang budaya membatik tulis sama menganyam, di mana itu asli Kulon Progo, kerajinan asli Kulon Progo. Trip di Omah Cantrik ini terdiri dari edukasi budaya, batik, dan menganyam. Bagi pengunjung yang berminat mencoba pengalaman membatik dibanderol dengan harga Rp30.000 per orang, sedangkan menganyam dikenakan biaya Rp25.000. Sementara untuk paket wisata menggunakan mobil VW dengan tarif Rp200.000 hingga Rp300.000. Jika waktu berbuka telah tiba, ada makanan dan minuman di lokasi yang harganya ramah di kantong, mulai dari Rp10.000. Bagi pengunjung yang berminat mengikuti ngabuburit susur pedesaan, harus melakukan reservasi terlebih dahulu sehari sebelumnya, karena jadwal yang lumayan padat, terutama saat akhir pekan. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup iNews Malam. Tayangan iNews dapat pula Anda saksikan di YouTube @officialinews dan jangan lupa untuk subscribe YouTube @officialinews. Saya Fasila Kernisa dari kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.